Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fakotur Rohma dari kelas 1 KPIA Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Di sini saya ingin menjelaskan unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Hadis memiliki banyak sekali unsur-unsur yang ada di dalamnya, yang terdiri dari sanad atau rawi, matan, sigot at-tahammul wal adah, dan mukharijul hadis. Dan kita akan membahas satu persatu dari unsur-unsur hadis tersebut ya. Yang pertama, sanad atau rawi. Kata sanad ialah kata dalam bahasa Arab yang berasal dari sanad yasnudu, yang memiliki arti sandaran atau tempat bersandar, tempat yang dipercaya. Dikatakan seperti itu karena hadis bersandar kepada para periwayatnya yang meriwayatkan hadis tersebut dan kebenarannya sangat dijunjung. Sedang menurut istilah, sanad artinya suatu rangkaian orang-orang yang telah menyampaikan hadis tersebut. Sejak pertama kali hadis itu disampaikan oleh Rasulullah SAW sampai dengan kepada kita zaman ini. Dapat diketahui bahwa sanad hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dari sudut pribadi seseorang saja ya. Adapun yang dimaksud dengan rawi ialah seseorang yang menghafal hadis lalu menyampaikannya kepada para perawi atau muridnya yang lain. Yang kedua, matan. Matan menurut bahasa adalah ma irtafa'a min al-ardi atau tanah yang meninggi. Tapi menurut istilah adalah ma yantahi ilaihi sanadu minal kalam, yang artinya suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Adapun redaksi lainnya berbunyi al-fazu al-hadis allati tatakumu biha ma'anihi. Artinya, lafal-lafal suatu hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa matan merupakan suatu materi atau lafal hadis tersebut. Matan juga dapat diartikan lain, yakni ujung akhir dari sebuah sanad atau disebut juga dengan isi dari hadis tersebut. Yang ketiga, sigot at-tahammul wal adah. Tahammul memiliki arti yaitu mengambil atau menerimanya suatu hadis dari seorang guru dengan cara tertentu. Adapun ada secara bahasa berarti sampai atau melaksanakan, sedang menurut istilah ialah suatu proses meriwayatkan hadis dari seseorang kepada muridnya. Adapun syarat-syarat bagi seseorang yang diperbolehkan untuk mengutip suatu hadis dari orang lain adalah yang pertama, penerima hadis harus dobit. Maksud dobit di sini yaitu ia memiliki hafalan yang kuat atau memiliki dokumen yang sangat valid. Yang kedua, yaitu berakal sempurna. Ya, maksudnya manusia normal ya, bukan orang gila. Yang ketiga, tamyiz. Nah, di sini para ulama memiliki beberapa kategori usia tamyiz. Untuk batasan minimal usia bahwa seseorang dapat dikatakan tamyiz yaitu ada yang mengatakan harus berusia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan ada yang mengatakan minimal berusia 30 tahun. Mayoritas para ulama, baik itu ulama hadis, ulama usul, ataupun ulama fikih, sepakat mengatakan bahwa seorang guru yang menyampaikan sebuah hadis harus memiliki ingatan dan hafalan yang kuat atau dobit, serta memiliki integritas keagamaan yang nantinya melahirkan tingkat kredibilitas atau sikoh. Dan adapun untuk mencapai tingkat adalah seseorang harus memenuhi 4 syarat, yaitu Islam, balik, adil, dan dobit. Dan cara mengetahui kedobitan perawi ialah dengan jalan i'tibar terhadap berita-beritanya dengan berita-berita yang sikoh dan memberi keyakinan. Nah, oke, kita udah nyampe keempat ya. Unsur yang keempat yaitu mukharijul hadis. Mukharijul hadis diambil dari kata takhrij, berasal dari kata kharaja yukhriju takhrijan, yang artinya menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan. Artinya menampakkan sesuatu yang masih tersembunyi. Sedang takhrij menurut istilah dikemukakan oleh beberapa ulama hadis, diantaranya yaitu A. Usaha mencari sanad hadis yang terdapat dalam kitab hadis karya orang lain yang tidak sama dengan sanad yang terdapat dalam kitab tersebut. Misalnya, seseorang mengambil hadis dari kitab Al-Jami' as-Sahih Muslim. Kemudian, ia mencari sanad hadis tersebut yang berbeda dengan sanad yang telah ditetapkan Imam Muslim. Misalnya, kitab Mustakhraj Abu Nu'aim. Namun, setelah ditelusuri, ternyata masih salah satu kitab dari Bukhari. Nah, ini yang dinamakan oleh mentakhrij hadis gitu. Yang kedua, suatu keterangan bahwa hadis
yang dinukilkan dalam kitab susunan itu terdapat dalam kitab lain yang telah disebutkan nama penyusunnya. Misalnya, penyusun hadis mengakhiri hadisnya dengan kata akhrajuhul Bukhari, artinya hadis yang dinukilkan tersebut terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga, suatu usaha mencari derajat sanad dan perawi hadis yang tidak diterangkan oleh penyusun atau pengarang suatu kitab. Misalnya, Al-Mughni an Hamili karya Abdurrahman Al-Iraqi adalah kitab yang menjelaskan derajat hadis yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mukharijul hadis ialah orang yang menyebutkan perawi hadis. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij dan untuk mengetahui keadaan hadis itu yang berkaitan makbul diterima dan mardud ditolaknya suatu hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode periwayatan hadis. Metode periwayatan hadis sangat banyak sekali ya macamnya, dan di sini saya akan mulai dari asima. Asima, seseorang perawi yang meriwayatkan suatu hadis dengan cara mendengar langsung dari syekh atau gurunya, baik syekh tersebut menyampaikannya berdasarkan hafalannya ataupun dengan catatannya. Begitupun dengan sang perawi, baik perawi ini mendengarkan bacaan syekhnya dengan mencatat langsung apa yang didengarnya, atau hanya dengan mendengar saja, namun tidak mencatatnya. Bentuk periwayatan ini merupakan cara yang paling tinggi derajatnya atau tingkatannya. Yang kedua, al-qiraah. Maksud dari al-qiraah ini adalah seorang perawi yang membacakan hadis dan syekhnya yang mendengarkan. Hadis yang dibacakan tersebut boleh dari hafalannya ataupun dari catatannya. Sedang syekhnya hanya menyimak dan mendengarkan saja secara teliti melalui hafalannya ataupun melalui catatannya. Dan hukum periwayatan ini adalah sahih. Yang ketiga, al-ijazah. Seseorang syekh yang memberikan catatannya kepada seorang perawi untuk meriwayatkan hadis tersebut, baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, seorang syekh mengatakan kepada salah seorang muridnya, "Aku izinkan kamu untuk meriwayatkan Sahih Bukhari." Seperti itu ya teman-teman. Yang keempat adalah munawalah. Metode ini dilakukan dengan cara seorang syekh atau guru memberikan naskahnya kepada seseorang disertai dengan ijazah, atau memberikan naskah terbatas pada hadis-hadis yang pernah didengarnya sekalipun tanpa ijazah. Hadis yang didapat dengan metode munawalah yang disertai ijazah boleh untuk direwayatkan, dan yang tanpa ijazah tidak diperbolehkan untuk meriwayatkannya. Yang kelima ada al-kitabah atau al-mukatabah. Seorang ahli hadis menuliskan hadis yang direwayatkan untuk diberitakan kepada seseorang tertentu, baik ia menulis sendiri ataupun dituliskan orang lain atas permintaannya. Karena orang yang menerima hadis tersebut boleh saja ditulis di hadapan gurunya atau berada di tempat lain. Sehingga periwayatan dalam metode ini ada dua macam, yaitu mukatabah atau korespondensi dengan tidak disertai ijazah dan mukatabah yang disertai ijazah. Dan pada umumnya para ulama baik mutaqaddimin maupun mustakhirin membolehkan kedua macam mukatabah tersebut. Yang keenam ada al-i'lam. Seorang syekh yang memberitahukan muridnya bahwa hadis yang diriwayatkan merupakan hasil riwayatnya sendiri yang diterima dari gurunya dengan tidak mengatakan agar muridnya ini meriwayatkannya. Nah, mengenai metode ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa metode ini dianggap sah, meskipun ada sebagian kecil yang menganggap metode ini tidak sah. Wijadah yaitu seorang perawi menemui hadis yang ditulis oleh orang yang tidak semasa dengannya atau semasa namun tidak pernah bertemu, atau pernah bertemu namun ia tidak pernah mendengar langsung hadis tersebut dari penulisnya. Para ulama mengkategorikan metode ini sebagai munqati atau terputus, walaupun ada sedikit kemungkinan bahwa ada indikasi yang bersambung pada hadis tersebut. Nah, jadi begitulah teman-teman, unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Semoga teman-teman bisa paham ya dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.